Menantu Super Han San Qian. Bab 6381 terbangun. Dia bagaikan dewa iblis, melayang dengan tenang di udara, menatap semua orang di tanah dengan tatapan samar namun mematikan. Dia di sana, dia di sana. Ketika mereka melihat Han San Qian, sekelompok orang itu menjadi sangat waspada, bahkan Han San Qian sekarang. Banyak pria berpakaian hitam langsung menyerahkan lotus mereka, dan sebagian besar sulong dan yang lainnya juga menyerahkan budak mereka, dan bergerak menuju Han San Qian. Han San Qian, jangan terlalu membingungkan, kami tahu kamu tidak akan mampu bertahan lagi, turunlah dan mati, kalau tidak. Teriak sulong dengan marah. Dalam situasi terakhir seperti itu, dia tidak menyangka Han San Qian masih akan menimbulkan masalah bagi mereka, dan dia tentu saja sangat marah. Han San Qian tersenyum tipis, tanpa membantah, jika kamu melihat betapa tidak senangnya aku, datanglah dan bunuh aku secepatnya, mengapa repot-repot berbicara omong kosong. Sulong sangat marah hingga dia tertawa, dan tepat saat dia hendak bergegas untuk menghadapi Han San Qian, dia dihentikan oleh utusan yang memimpin. Kepala Istana Su, mengapa Anda harus berurusan dengan sampah yang sekarat? Serahkan saja pada kami. Han San Qian jelas tidak dalam kondisi baik saat ini, dan sudah cukup bagi mereka untuk menghadapinya. Perang telah berlangsung begitu lama, dan dia, utusan utama, tidak menunjukkan kinerja yang menonjol. Pusat perhatian pada dasarnya telah diambil alih oleh orang lain. Sekarang ada kesempatan untuk menunjukkan dirinya, dan tentu saja dia tidak bisa melewatkannya. Baiklah. Kepala Istana Su mengangguk. Han San Qian punya sedikit waktu untuk memulihkan diri, meskipun kali ini tidak menakutkan bagi Sulong. Namun, Han San Qian tetaplah Han San Qian. Karena utusan utama bersedia mencobanya, itu memang saran yang bagus. Jika ada yang salah, dia akan kalah, dan jika tidak ada yang salah, dia akan menjadi yang pertama menang. Tidak peduli bagaimana Anda menghitungnya, itu bukanlah kekalahan. Kedua belah pihak memiliki pikiran mereka sendiri. Detik berikutnya, utusan utama dan anak buahnya langsung bergegas ke Han San Qian. Kura-kura tua dan yang lainnya masih terkejut bahwa Han San Qian tiba-tiba muncul dan belum pulih. Mereka melihat Han San Qian dikepung lagi. Sebenarnya, bukan hanya Sulong yang tidak yakin, tetapi penyu tua dan yang lainnya juga tidak tahu seperti apa kondisi Han San Qian saat ini. Waktu pemulihannya terlalu singkat, begitu singkatnya sehingga banyak orang hampir tidak bisa mengabaikannya. Namun, bagaimanapun juga, Han San Qian adalah Han San Qian, bagaimana jika dia memiliki keinginannya sendiri? Han San Qian sendiri, menghadapi serangan utusan utama dan yang lainnya, berdiri di sana sama sekali tidak bergerak pada awalnya. Dia tampak tidak khawatir dengan serangan orang-orang ini sama sekali. Dia tenang dan percaya diri. Hal ini membuat utusan utama sedikit gugup. Jika ingin mengalahkan anjing yang tenggelam, anjing itu harus jatuh ke dalam air. Namun, jika anjing itu tidak hanya tidak jatuh ke dalam air, tetapi juga sangat ganas, maka dia akan berada dalam masalah besar. Namun, tepat ketika orang ini mulai gugup dan hendak mendekati Han San Qian, tiba-tiba, Han San Qian bergerak, dan kemudian, orang ini melarikan diri sepenuhnya. Hal ini membuat utusan utama bingung. Setelah lama mempersiapkan diri secara psikologis, dia siap untuk melawan Han San Qian. Hei, dia melarikan diri. Persetan denganmu, Han San Qian, kemana kamu lari? Dengan kutukan, utusan utama mengabaikan yang lainnya dan memimpin anak buahnya untuk mengejar secara langsung. Sejumlah besar pria berpakaian hitam mengikuti dari dekat, dan seluruh pasukan dalam bahaya terkena dampaknya, dan mereka pasti akan mengalahkan Han San Qian. Melihat tindakan seperti itu, Sulong sama sekali tidak marah, dan bahkan sedikit senang, karena ini setidaknya menunjukkan bahwa Han San Qian tidak menjadi lebih kuat secara tiba-tiba seperti yang dibayangkannya. Dia masih tidak bisa melakukannya, jadi dia memilih untuk melarikan diri saat serangan itu datang. Han San Qian seperti itu, baginya, sama sekali tidak perlu dikhawatirkan. Memikirkan hal ini, Sulong mengirim orang untuk membawa Xiaonu dan Lian Hua bersama-sama, dan tetap di samping, menunggu kepala utusan untuk memaksa Han San Qian keluar, dan kemudian dia akan mempermalukan orang-orangnya dan dirinya sendiri di depannya. Sosok Han San Qian melarikan diri dengan cepat dengan bantuan kegelapan, dan kepala utusan dan yang lainnya mengejarnya di belakangnya.
Dibandingkan dengan kecepatan hantu sebelumnya, kecepatan Han San Qian sekarang jauh lebih lambat, seperti orang tua di usia senjanya. Meskipun dia berlari sekuat tenaga, kecepatannya benar-benar lambat. Hanya dalam belasan menit, Han San Qian telah sepenuhnya ditarik dekat oleh kepala utusan dan yang lainnya. Han San Qian, tidak perlu lari lagi, kamu tidak bisa lari lagi. Utusan utama itu tersenyum dingin. Setelah itu, dia terbang dan melaju kencang, menghalangi Han San Qian terlebih dahulu, menghalangi jalannya. Han San Qian menoleh ke belakang, dan melihat pasukan pria berpakaian hitam di belakangnya. Bab 6382 mengepungku. Tidak ada jalan maju atau mundur, dan Han San Qian tidak punya tujuan. Han San Qian tersenyum, dan berhenti berlari. Dia berdiri diam dan berkata, aku tidak akan berlari lagi. Kalian semua sangat gemuk, jadi aku akan mengajak kalian lari, berolahraga, dan menurunkan berat badan. Kau masih di sini menamparkan wajah semua orang, Han San Qian, katakan padaku, bagaimana kau ingin mati? Utusan utama itu tertawa. Karena Han San Qian berani memilih untuk melarikan diri, dia secara alami tidak memiliki kekuatan bertarung, dan dia bahkan tidak takut. Bahkan, baginya, Han San Qian sudah menjadi mainan di tangannya. Han San Qian tersenyum dan berkata, apakah ada cara lain untuk memilih? Lelucon apa, kualifikasi apa yang kau miliki untuk memilih suatu cara? Utusan utama itu tertawa, di dunia ini, kau hanya dapat memilih cara yang kau inginkan jika kau memiliki kemampuan. Jika kau tidak memiliki kemampuan, maka aku minta maaf, kau harus melakukan apapun yang orang lain minta padamu. Menurut apa yang kau katakan, aku sekarang adalah orang yang tidak memiliki kemampuan di matamu. Han San Qian berkata. Utusan khusus yang memimpin tersenyum tipis, benarkah? Entahlah, mungkin kau benar. Namun, aku memiliki sifat pemarah, yaitu, semakin banyak orang mengatakan bahwa aku tidak bisa melakukannya, semakin aku ingin menunjukkannya kepada orang itu. Sebagai manusia, kau harus memperjuangkan reputasimu bahkan jika kau tidak memperjuangkan roti. Han San Qian berkata, jadi, aku memutuskan untuk mencobanya denganmu. Jika aku memenangkan persidangan, mungkin aku benar-benar memiliki pilihan lain. Jika aku kalah dalam persidangan, itu tidak masalah. Bagaimanapun, itu tidak jauh berbeda dari sekarang, bukan begitu? Menghadapi pertanyaan Han San Qian, utusan khusus yang memimpin segera mencibir, ya, jika kau kalah dalam persidangan, itu memang hanya kata kematian pada akhirnya. Namun, kau juga harus tahu bahwa jika kau kalah, caramu mati akan berbeda. Mungkin, dengan lidahmu yang terjulur dan wajahmu yang ditampar, itu sangat menyakitkan dan menyedihkan. Han San Qian tersenyum, tidak masalah, itu tetap saja kematian, dan lagi pula, aku telah bertarung dengan kepala aula lamamu dan Sulong, tetapi aku belum bertarung denganmu, utusan khusus. Bukan ide yang buruk bagi kita untuk bertarung. Utusan utama itu mencibir, tentu, sama-sama. Jangan terburu-buru menyambutku. Kepala istana lamamu telah membuatku kesulitan. Meskipun dia kalah, setidaknya dia bisa menemukan alasan bahwa dia sudah tua dan dapat menerima pertarungan seperti itu. Sedangkan untuk Master Istana Su, kamu baru saja mengalami kekalahan kecil. Kamu hampir membuatku benar-benar kelelahan. Kamu adalah pemimpin kelompok utusan khusus ini, jadi dalam hal kemampuan, itu seharusnya bukan masalah besar. Jika kamu melawanku, kekalahan kecil masih bisa diterima, tetapi jika kamu kalah besar, wajahmu. Han San Qian tampaknya mengingatkan, tetapi sebenarnya dia menyindir. Dia memberitahu utusan khusus terkemuka secara langsung bahwa jika kamu tidak dapat tampil dengan baik, itu akan menjadi aib. Utusan khusus terkemuka tentu saja juga mendengar sarkasme di dalamnya, dan memutar matanya di tempat dengan marah. Itu hanya untuk berurusan denganmu. Berapa banyak kekuatan yang aku butuhkan? Aku tidak takut untuk memberitahumu, aku akan menggunakan 50% dari kekuatanku, dan aku dapat menjamin bahwa aku akan memukulmu sampai berteriak. Begitu dia selesai berbicara, utusan khusus terkemuka menggerakkan tangannya, dan udara hitam tiba-tiba mengembun di telapak tangannya. Aku takut kamu akan berteriak. Han San Qian tersenyum. Dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, tetapi hanya menunggu di tempat. Melihat ini, utusan khusus terkemuka terbang dan memimpin dalam menyerang.
Han Sanqian tidak berani mengambil inisiatif untuk menyerang. Bagi utusan utama, sinyal ini semakin membuktikan bahwa Han Sanqian tidak lagi mampu bertarung. Untuk menanggapi ejekan Han Sanqian tadi, dan untuk lebih membuktikan kemampuannya, utusan utama tidak bermaksud untuk melakukan konsumsi atau lelucon apapun dengan Han Sanqian. Secara sederhana dan lugas, dia langsung menggunakan gerakan pembunuh. Dia hanya memiliki satu tujuan, untuk membunuh Han Sanqian dalam waktu sesingkat-singkatnya. Menang dengan cepat dan mudah. AA menghadapi serangan kuat dari utusan utama, reaksi pertama Han Sanqian bukanlah menyerang, tetapi memilih untuk menghindar dan bertahan untuk menghindari ujung yang tajam. Begitu kedua belah pihak bertarung, Han Sanqian terpaksa mundur lagi dan lagi dalam sekejap. Utusan utama segera mencibir dengan penuh kemenangan, sementara Han Sanqian, wajahnya sedikit pucat, dan matanya sedikit gugup. Tampaknya baginya, respons terhadap situasi pertempuran saat ini benar-benar sulit untuk dihadapinya untuk sementara waktu. Han Sanqian, jika kamu tidak tahan lagi, teriakkan saja dengan keras. Meskipun memalukan, setidaknya tidak akan begitu menyakitkan jika kamu meneriakkannya. Utusan utama tertawa terbahak-bahak dan berteriak pada Han Sanqian. Bab 6383 lalu aku akan berteriak. Benarkah? Han Sanqian bertanya dengan polos, apakah lebih baik jika aku berteriak? Utusan utama sekarang berada dalam posisi yang menguntungkan, jadi dia tidak dapat mendengar makna tersembunyi dari kata-kata Han Sanqian. Dia hanya tahu bahwa Han Sanqian dalam kondisi yang buruk dan takut, jadi dia dengan sengaja mengatakan beberapa kata bodoh dan sampah. Tentu saja, berteriaklah sebanyak yang kamu mau. Baiklah, kalau begitu aku akan berteriak. Han Sanqian selesai berbicara dan berhenti berbicara sedikit. Setelah itu, dia tiba-tiba beralih dari bertahan menjadi menyerang dan menyerang utusan utama dengan ganas. Awalnya, dia pikir dia hanya bisa bertahan secara pasif, dan utusan utama tidak pernah menyangka bahwa Han Sanqian akan tiba-tiba menyerang baliknya. Terburu-buru, meskipun dia hampir tidak bertahan, itu juga benar-benar mengganggu seluruh perintah serangannya, dan dia menjadi kacau. Sial! Serangan! Han Sanqian tiba-tiba berubah, dan serangannya juga sangat ganas di bawah pedang ajaib 72 arah. Setelah beberapa serangan berturut-turut, utusan utama sama sekali tidak dapat bertahan. Meskipun dia tidak langsung kalah, dia benar-benar tidak nyaman dipukuli oleh Han Sanqian. Oleh karena itu, orang ini terkejut dan kesulitan menghadapinya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan serangkaian seruan. Suaranya terlalu lembut, lebih keras. Lebih keras. Han Sanqian berteriak dengan marah sambil memperkuat serangannya. Ah, ah, ah. Melawan dengan gila-gilaan. Jelas bahwa beberapa ronde yang lalu, dia masih menjadi pihak yang menyerang dan Han Sanqian masih yang pasif. Namun setelah beberapa saat, perannya terbalik dan dia menjadi yang pasif. Yang lebih tidak nyaman adalah meskipun Han Sanqian tampaknya telah kehilangan energi sejatinya, kekuatannya sangat kuat. Serangan ini, yang tidak membawa energi sejati apapun, membuatnya tidak dapat melawan. Meskipun dia mencabut pedang Qi untuk melawan tepat waktu, kekuatan besar selama perlawanan masih membuat telapak tangannya mati rasa. Namun dibandingkan dengan ini, hal yang paling sulit adalah bahwa utusan utama saat ini telah bereaksi. Sial, ada yang salah. Jelas dialah yang membuat Han Sanqian menjerit kesakitan. Akibatnya, bagaimana mungkin dia menjadi orang yang menjerit kesakitan selama pertarungan? Han Sanqian, kau benar-benar membodohiku. Dia bereaksi dan benar-benar marah. Dia menyerang Han Sanqian karena dia ingin mendapatkan kembali wajahnya dari Han Sanqian, bukan karena Han Sanqian membuatnya kehilangan muka. Tetapi sudah terlambat untuk bereaksi. Sekarang dia ingin mendapatkan kembali wajahnya. Tetapi sudah terlambat. Serangan ganas Han Sanqian tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Datang lagi. Han Sanqian berteriak, dan pedang giok di tangannya tiba-tiba membawa sejumlah besar energi sejati. Dibandingkan dengan kekuatan murni sebelumnya, kali ini, serangan pedang giok dengan energi sejati langsung meledak beberapa kali, langsung menghancurkan pertahanan kepala utusan, dan memotong beberapa luka di tubuhnya secara berurutan. Kepala utusan sangat malu, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan.
Dia bukan lawan Han San Qian sejak awal, dan bahkan orang-orang Sulong dan kepala aula lama bukanlah lawan Han San Qian. Alasan mengapa kedua orang itu bisa bertarung dengan keras bukanlah karena mereka begitu hebat. Alasannya adalah karena wilayah kekuasaan kepala aula lama itu sendiri sangat istimewa, dan Sulong, di sisi lain, memegang artefak super, pena bumi. Kepala utusan itu tidak memiliki apa-apa, dan tentu saja dia tidak bisa bertarung dengan Han San Qian. Bahkan Han San Qian saat ini tidak sekuat sebelumnya, tetapi seperti kata pepatah lama, unta yang kurus masih lebih besar dari seekor kuda. Setelah beberapa gerakan pembunuhan yang kuat, kepala utusan itu dipukuli sampai babak belur, dan seluruh orang itu menjadi kacau balau. Apa-apaan ini? Ah, 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 ah. Tertekan, kepala utusan itu hanyalah ibu dari depresi, dan dia sangat tertekan. Senyum Sulong di kejauhan benar-benar membeku di wajahnya. Itu seharusnya mudah diselesaikan, tetapi sekarang situasinya benar-benar berbeda. Han San Qian sebenarnya berada di atas angin. Tetapi masalahnya adalah, dengan penampilan Han San Qian saat ini, apa yang dia andalkan? Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Sulong tercengang. Bab 6384 Kamu masih memiliki energi. Sudah sampai pada titik ini. Secara logika, Han San Qian hanya bisa ditarik kosong, kalau tidak, dia tidak bisa menggunakan dua wanita untuk menangkis pedang itu. Meskipun dia tidak banyak berhubungan dengan Han San Qian, dan meskipun dia tahu bahwa Han San Qian adalah pria yang licik, dia juga tahu bahwa Han San Qian memiliki dasar moral dalam beberapa aspek. Sama seperti dia tidak meninggalkan anak buahnya di saat-saat terakhir, jika memungkinkan, mereka percaya bahwa Han San Qian tidak akan pernah mengeluarkan dua gadis untuk dihina seperti ini. Dia pasti tidak punya cara lain untuk melakukannya. Oleh karena itu, adalah fakta bahwa Han San Qian menarik kosong. Sekarang, Han San Qian memiliki kemampuan untuk menghadapinya secara langsung, jadi hanya ada satu kemungkinan, yaitu dari latihannya tadi. Dalam waktu sesingkat itu, tidak mungkin untuk pulih dari cedera. Akibatnya, Han San Qian tidak hanya menyembuhkan luka-lukanya, tetapi juga memperoleh kultivasi. Bagaimana ini mungkin? Kecepatan dan efisiensi macam apa ini? Sial, kakak tertuaku benar-benar kakak tertuaku. Sangat ganas. Kura-kura tua itu tertawa. Sudah saatnya, dan dia masih bisa mengumpulkan energi. Luar biasa. Sapi aneh itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Kuer akhirnya menunjukkan senyum lega. Meskipun Han San Qian tidak bisa menjelaskan apapun saat ini, setidaknya perilaku dan kemampuan seperti itu layak untuk didorong dan dihibur. Dengan awal yang baik, semuanya mungkin. Apakah kamu masih bisa menahannya? Dengan teriakan marah, Han San Qian mengumpulkan energi sejatinya, menebas Huasan dengan pedang, dan jatuh langsung dari langit. Utusan utama yang tertegun mengangkat matanya dan melihat energi pedang datang. Dia terkejut sejenak. Dia tidak tahu apakah dia bisa menahannya atau tidak, tetapi dia sudah takut di dalam hatinya. Dalam keadaan tergesa-gesa. Meskipun dia secara tidak sadar melawan dengan seluruh kekuatannya, sangat disayangkan bahwa kekuatan penuh ini tidak berpengaruh sama sekali. Dengan ledakan keras, dia terlempar beberapa meter oleh serangan Han San Qian dengan senjatanya, dan jatuh langsung dari langit, hampir mendekati tanah. Untungnya, kepala utusan itu juga seorang utusan, yang kedua setelah kepala aula, jadi kemampuan dan kultivasinya tidak terlalu buruk, meskipun dia jelas bukan lawan Han San Qian dalam pertarungan yang sulit. Namun, itu hampir tidak cukup untuk menahan beberapa serangan Han San Qian. Namun, cukup dan mampu bertahan adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Dia tidak terluka oleh serangan ini, tetapi tekanan gila itu telah membuatnya meringis kesakitan. Dia merasa bahwa dantiannya akan meledak karena ki sejatinya sendiri, dan dia juga merasa bahwa tubuhnya akan hancur total dalam prosesnya. Kuat. Ki sejati Han San Qian, bahkan sekarang, masih jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa meledakkan kekuatan yang begitu kuat dalam waktu yang begitu singkat? Han San Qian tersenyum tipis, dia sama sekali tidak ingin menjelaskan, yang satu terlalu malas untuk menjelaskan kepadanya, dan yang lainnya adalah bukan hanya orang ini yang terkejut. Ada terlalu banyak hal di sepanjang jalan.
Jika setiap orang harus menjelaskan diri mereka sendiri, mereka akan sibuk sampai mati. Kamu mungkin malu. Han Sanqian tersenyum, dan detik berikutnya, dia langsung meningkatkan kekuatannya. Pada pedang giok, ki sejati menjadi lebih ganas, dan utusan terkemuka merasa seperti ada gunung yang menekan kepalanya. Tekanan yang sangat besar membuat tubuhnya yang baru saja stabil jatuh lagi. Terlebih lagi, kali ini, dia mencoba menghentikannya tetapi sudah terlambat. Ledakan. Kaki utusan terdepan itu mendarat langsung di tanah, dan bahkan menghantam tanah dengan lurus. Kemudian, tekanan itu semakin dalam dan dalam, hingga hanya dalam beberapa detik, tekanan itu langsung mengenai lututnya. Utusan terdepan itu panik, tetapi dia tidak bisa mundur karena dia sudah menembakkan anak panah itu. Tolong aku, tolong aku. Dia berteriak panik. Orang-orang berpakaian hitam yang mengikutinya menyadari ada yang tidak beres, dan pada saat ini, mereka tidak peduli tentang apapun dan dengan cepat mengepung Han Sanqian. Melihat orang-orang berpakaian hitam menyerang, Han Sanqian sama sekali tidak panik. Dia menggunakan tangannya yang lain untuk langsung mengeluarkan kapak pangu dan menggunakan energi sejatinya. Hujan kapak pangu. Api bumi. Ledakan. Hujan kapak pangu adalah metode serangan kelompok yang secara langsung membunuh area yang luas dari korban yang gila, sementara api bumi terutama bersifat tambahan. Ketika kultivasi Han Sanqian tidak cukup, ia dengan gila-gilaan membantunya menyerap energi dari tubuh orang-orang berpakaian hitam ini. Satu serangan dan satu bantuan, kombinasi sempurna dalam sekejap. 10.000 kapak jatuh dari langit dan meledak secara langsung. Bang! Bab 6385 Ledakan. Pria berpakaian hitam yang tak terhitung jumlahnya meleleh dalam sekejap di bawah hujan kapak, dan yang hidup perlahan-lahan dipanggang oleh api bawah tanah, menjadi domba yang dibesarkan oleh Han Sanqian. Meskipun batu dewa 5 elemen membantunya menyembuhkan tubuhnya dan luka-lukanya pulih dengan sangat baik, Han Sanqian juga sangat jelas bahwa batu dewa 5 elemen dapat memberikan perbaikan, tetapi sulit untuk mengekstraksi pasokannya. Oleh karena itu, energi Han Sanqian pada dasarnya tidak terpecahkan, dan dia masih dalam waktu yang sangat buruk. Kelompok orang ini harus ditangani, dan ada lebih banyak pria berpakaian hitam yang harus ditangani, yang masih berakibat fatal bagi Han Sanqian. Minggir. Han Sanqian mengabaikan para prajurit dan langsung meningkatkan serangan terhadap utusan terdepan. Tidak ada artinya untuk membersihkan para prajurit. Mereka perlu bekerja sama dengan serangan dan dukungannya. Han Sanqian tidak dapat menyisihkan energi untuk membunuh mereka satu per satu. Dia harus menangkap raja terlebih dahulu. Dia menangkap seorang tetua dan memukulinya sampai mati. Setidaknya, dalam arti tertentu, dia bisa mengurangi satu ancaman. Puff! Utusan utama itu menyemburkan seteguk darah. Dia tidak tahan, dia sama sekali tidak tahan. Su Long terkejut. Meskipun utusan utama itu tidak berada di bawah komandonya secara langsung, dia juga merupakan kekuatan utama di aula mereka. Jika dia dibunuh oleh Han Sanqian, kerugiannya akan sangat besar. Apa yang kalian semua masih berdiri di sana? Cepat pergi dan dukung. Su Long memberi perintah, dan banyak anak buahnya tidak berani lalai. Di bawah kepemimpinan tetua keempat dan tetua pertama, mereka bergegas menuju Han Sanqian. Seiring bertambahnya jumlah orang, Han Sanqian tampaknya berada dalam situasi yang sulit bahkan di puncaknya. Aku akan menunggumu. Begitu Han Sanqian selesai berbicara, dia tiba-tiba mengumpulkan kekuatannya di tangannya dan menarik utusan utama itu keluar dari tanah seperti mencabut wortel. Setelah itu, dia membalikkan tangannya dan menamparkan perut utusan utama itu, membidik sejumlah besar pria berpakaian hitam. Dan tetua keempat yang bergegas maju. Engah. Kepala utusan itu menyemburkan seteguk darah dan tubuhnya terlempar mundur dengan cepat. Tetua keempat dan tetua pertama adalah yang pertama kali menemukannya dan dengan cepat melambat. Setelah itu, mereka berdua bekerja sama untuk menangkap kepala utusan yang terlempar mundur. Tetua itu menahan denyut nadinya, dan aliran energi hitam langsung melesat ke dalam tubuhnya. Meskipun kerusakannya parah, seluruh pembuluh darahnya masih utuh. Tetua itu berkata, tidak akan menjadi masalah untuk menyelamatkan nyawanya. Tetua keempat menghela napas lega.
Jika mereka harus kehilangan seorang jenderal di hadapan Han Sanqian yang lemah seperti itu akan menjadi kekalahan yang nyata. Biarkan seseorang membawa utusan khusus itu pergi terlebih dahulu, dan kita akan mengejarnya. Tetua keempat ingin mengatakan bahwa mereka akan terus mengejar Han Sanqian, tetapi ketika dia mendongak, Han Sanqian, yang seharusnya tidak jauh di depan, tidak terlihat di manapun. Sialan, di mana dia? Tetua keempat benar-benar sedikit kesal. Han Sanqian jelas menyerang dengan gila-gilaan dan menyebarkan momentum seperti itu. Menurut akal sehat, itu seharusnya menjadi pertarungan yang putus asa. Tapi, dia melarikan diri lagi. Apakah ini Han Sanqian? Dia selalu siap untuk melawan mereka sampai akhir sebelumnya, dan bahkan berani berlari ke formasi 10.000 orang mereka untuk mengacaukannya. Sekarang, dia melarikan diri di setiap kesempatan. Kontrasnya seolah-olah Han Sanqian menderita skizofrenia. Kemana dia pergi? Kemana Han Sanqian pergi? Bahkan tetua keempat, yang memiliki temperamen yang lebih baik, benar-benar sedikit marah sekarang. Sialan Han Sanqian, itu sangat menyedihkan. Tetua, lihat. Tepat saat kerumunan itu melihat sekeliling, tiba-tiba, seseorang melihat Han Sanqian bergegas menuju pasukan pribumi mereka dalam kegelapan. Utusan utama membawa sekelompok orang untuk mengejar Han Sanqian. Meskipun jumlahnya tidak banyak, setidaknya ada 1 atau 2.000 orang. Ini tidak memengaruhi apapun. Namun setelah utusan utama menghadapi bahaya, ia dan tetua membawa banyak pasukan. Sulong juga membawa beberapa pasukan. Meskipun tidak jauh dari lokasi pasukan pribumi, jumlah orang di pasukan pribumi itu juga tidak banyak. Han Sanqian sedang menuju ke sana sekarang. Oh tidak, cucu ini mencoba memancing harimau menjauh dari gunung. Tujuannya sama sekali bukan untuk membunuh para pemimpin senior kita. Ia ingin mengambil kesempatan untuk menyelamatkan bawahannya. Tetua keempat langsung bereaksi. Orang ini kelelahan. Semua orang tahu bahwa ia sama sekali tidak memiliki kekuatan tempur. Ia hanya berpura-pura misterius tadi. Tujuan utamanya masih mengandalkan bawahan mereka. Mengejarnya. Tetua itu juga langsung mengerti. Tidak heran saat ini, Han Sanqian memilih untuk melemparkan kepala utusan itu kepada dirinya sendiri dan orang lain daripada membunuhnya di tempat atau melukainya dengan serius. Jadi begitulah.